Indonesia. Seperti biasa, sebelum kita mulai, ya, saya Danis dan kita semua, mari kita berdoa semoga pandemi COVID-19 di Indonesia dan khususnya seluruh dunia pada umumnya segera berakhir dan kondisinya cepat pulih dan kembali normal seperti sedia kala, sehingga kita bisa beraktivitas seperti sebelumnya dan menghasilkan banyak hal yang sangat berguna. Oke, sebelum kita mulai, kita dulu. Sebelum produksi video ini kita sudah swab dan hasilnya negatif, alhamdulillah, supaya lebih jelas. Baik, sebelumnya Honda Power Products Indonesia sudah menelurkan banyak produk di Indonesia dan kita sudah review dari video-video yang Sobat Honda kalau coba lihat sebelumnya ya. Ada pompa air, ada mesin penggerak, terakhir ada mesin potong rumput yang 50 cc. Kali ini kita mau unboxing lagi sama mesin potong rumput, cuma dengan model yang berbeda. Nah, modelnya seperti apa dan ini akan terlihat lebih menarik. Jadi supaya tidak berpanjang lebar, kita kembali kedatangan tamu dari Honda Power Products Indonesia di divisi penjualan, yaitu Bapak Alex Intirwa. Kepada Pak Alex kami persilakan. Selamat datang Pak Alex. Ya, terima kasih Pak Danis. Gimana kabar Pak? Baik, sehat Pak. Silakan Pak Alex, ini ada Pak Alex dari Honda. Nanti kita akan diskusi, kemudian kita akan unboxing, kemudian kita review produknya seperti apa. Dan nggak usah khawatir, kita akan review, kita kulik sampai detail, ya, sampai perawatan segala macam. Jadi tidak hanya fitur produk aja. Pak Alex bisa kenalkan dulu. Oke, terima kasih Sobat Honda. Selamat datang kembali di video kami berikut ini. Saya dari Departemen Marketing, Sales and Marketing, akan membicarakan masalah keunggulan-keunggulan daripada produk kami. Mungkin sudah banyak yang customer kita pakai di lapangan ya. Jadi kita akan lebih jelas lagi, lebih detail, agar mendapat informasi yang baik buat Sobat Honda. Berarti ini masih mesin potong rumput, cuman dengan model dan tipe yang berbeda, Pak ya? Betul. Oke, kalau gitu biar nggak berlama-lama lagi Sobat Honda, let's check it out. Kita unboxing. Unboxing sekarang? Siap Pak. Ya, baik. Kita akan unboxing ya. Tadi saya udah agak utak sedikit nih Pak. Satu box seperti ini ya. Kita akan lihat isinya apa aja box ini. Beda ya dari yang sebelumnya. Iya, beda. Oke, kita keluarin ya Pak Alex. Boleh. Yang pertama kedapatan ini. Ini tadi kita sudah sempat keluarin karena udah dibuka. Oh iya. Ya. Terus oke. Ya. Nah, kedua kita dapat ini Pak Danis. Ini kantongnya. Nah, ini kantong sampah dengan dapat kantong sampah. Iya, kapasitas 60 liter. Ya. Oke, kerajinan tangan ya. Ya. Oke, gimana nih Pak? Ya. Oh, ini masuk ya? Tinggal masuk aja. Oke, ya. Jadi posisinya seperti ini. Ya, Malaysia. Oke, ya. Berarti ini tempat sampahnya? Tempat sampahnya 60 liter. 60 liter kapasitasnya. Jadi tempat sampah yang seperti apa ya? Kita akan bahas. Kemudian? Nah, ini kita keluarkan unitnya Pak. Oke, nah inilah produk kami Sobat Honda, potong rumput yang kita sebutnya untuk lahan-lahan luas ya, seperti lapangan bola, terus lapangan-lapangan yang berarea luas dan rata. Ini kelihatannya yang modelnya seperti dorong itu ya? Ya betul, ini mesin dorong ya. Oke, ini tinggal simple cara ininya. Sini ada kuncinya Pak. Tinggal dilonggarin saja. Oke. Ini ya? Ya. Oke. Terus kita tarik ya. Oke, ini kita kencangin aja Pak Danis ya kan. Jadi simple sekali cara pasangnya ya. Ini berarti yang lubang masuk ya? Iya, yang lubang di posisi pengikatnya ya, kuncinya. Nah, sudah. Oke, ini mesin kita kapasitasnya 5,5 HP horsepower dengan sistem perputaran menggunakan mata pisau di bawah, Pak Danis. Gitu ya. Tempat sampah ini Pak? Tempat sampahnya oke. Tempat sampah ini kita cara pakainya. Ini kita punya fungsi dua ya. Sobat Honda bisa memilih mau pakai tempat sampah atau enggak. Oh. Nah, gitu. Jadi kalau dia tidak. Tapi sudah dapat ya? Dapat. Nah, kadang-kadang fungsinya gini Pak Danis. Kalau kita saat motong, pingin rumput itu dapat nutrisi lagi, hasil potongan itu kita buang ke rumput. Jadi
dia akan kembali, itu bisa jadi pupuk. Jadi kita nggak perlu pungut lagi. Jadi kalau sistem ini kita ada namanya sistem bioclip ya, 2 kali pemotongan. Nah ini jadi hasilnya lebih halus Pak. Tapi kalau sobat Honda, saya mau bersih deh selesai motong. Nah kalau mau bersih, sampahnya kita tampung, bisa masukkan di sini. Gitu. Nah seperti ini Pak Danis. Gitu. Oh, nice. Ya, jadi tergantung pilihan sobat Honda mau pakai bag atau tidak. Berarti kalau di luar gitu kan, kalau kita lagi jalan ke golf atau kemana ada yang potong dia keluar, itu berarti mereka nggak pakai bag ya? Nggak pakai bag ya. Tapi Honda sudah siapin. Ya jadi betul. Nggak capek sapu lagi ya? Betul sekali ya. Oke. Jadi ini unitnya sobat Honda semua HRJ 196. Ya, Bisa dijelasin Pak Ale, HRJ 196 ini? Ini yang penting sih biasanya untuk customer pemakai atau sobat Honda, diameternya Pak, diameter pemotongan. Diameter pemotongan itu di sini ukurannya 47 cm, sobat Honda. Jadi ya, jadi 47 cm kalau lapangan luas mungkin ya bisa seharian lah Pak. Motong ya kan, motong-motong bolak-balik atau seperti sistem obat nyamuk motongnya. Jadi dari luar ke dalam. Nah, ini sistem pemotongannya. Kedua tadi masalah ini ya, kita punya handle ini Pak Danis, handle pengaman ya. Pengamannya untuk menjaga kalau terjadi masalah atau jatuh. Nah, ini begitu handle dilepas, pisau akan berhenti, tetapi mesin tetap berputar. Jadi pengamannya ada handle situnya. Berarti gitu. Dia kapasitas potong itu 47,5 cm ya? Iya betul ya. Berarti sekitar 19 in. Ya. Kemudian mesin penggeraknya tadi berapa cc tadi Pak? Berapa? 5,5 HP. 5,5 HP ya betul. Oke, cukup besar ya? Cukup besar ya. Tenaganya lumayan besar tenaganya. Dan dia sudah dikasih opsi mau menggunakan bag sampah atau enggak? Betul. Dan kalau saya pernah lihat-lihat gitu ya, dia bisa di setel kan ya? Oh ya, setel ketinggian ini kita punya ketinggian itu bisa ada adjust ya. Ada sini ada ini ada ukurannya. Oh di sini ya? Ya, ini paling rendah. Ini paling rendah. Ya, ini paling rendah. Kalau mau tinggi seperti ini Pak Anes. Ya, gitu. Oke. Nah ini jadi kalau paling rendah ini dia kurang lebih sekitar 2-3 cm. Oh, ketinggiannya. Cukup rendah ya. Cukup rendah. Kalau sobat Honda mau bikin profil gitu kan ya? Bisa. Jadi kayak profil di lapangan bisa diatur di cas ya, betul. Kelebihan lagi nih Pak Danis, ini babet ya. Banyak mungkin sobat Honda ketemu di lapangan tuh dari besi. Aluminium cast ya. Itu biasanya agak susah perawatannya. Kenapa? Dia kan selalu kita bersihin, cuci. Kenapa? Kalau nggak habis dipakai, kalau yang bahan-bahan aluminium itu akan berkarat. Kalau kita babet ini aman. Dan juga dia lebih kuat. Gitu. Itu kelebihannya lagi. Terus yang kelebihan berikutnya dari pisau Pak Danis. Nah, ini Pak Danis bisa lihat pisaunya ya. Ini pisaunya, kalau Pak Danis lihat pisau di bawah. Ya, itu pisau itu ada pakai piringan ya. Kalau beberapa merek lain itu pakai saf panjang. Jadi begitu ada masalah kena akar bisa kena ke mesin. Nah, kena ke mesin. Tapi kalau dengan sistem pisau yang nempel di piringan, kalau kena batu atau kena akar pohon, itu dia nggak akan rusak ke asnya. Itu salah satu kelebihan kita, ya kan? Jadi, jadi begitu dia kena akar, impact gitu, yang kena pisaunya aja, tapi tidak ke as, karena dia ada piringannya. Ya, itu salah satu kelebihan kita. Maka ini banyak pilihan. Kalau sobat Honda lihat provide image ya Pak. Betul, ya. Atau bisa cek di deskripsi juga. Betul. Nah, jadi kebanyakan kalau di pasaran itu mereka memakai sistem pisau yang satu batang. Jadi begitu ada akar, dia langsung kena ke asnya di sini. Jadi sangat berbahaya. Nah, kita punya pengaman, si pisau nempel di piringan. Nanti bisa di shot ya. Si pisau nempel di piringan. Jadi begitu kena akar, dia mutar lagi pisaunya. Jadi sangat aman buat mesinnya sendiri, buat engine-nya. Itu salah satu kelebihan kita yang paling utama di situ. Nah, satu lagi nih kelebihan 4 tak, memang dari power lumayan besar, tapi sangat irit karena dia 4 tak. Kedua, dia punya noise, suaranya itu nggak terlalu besar. Gitu. Itu kelebihannya. Berarti gitu. Kalau dipakai di kantor-kantor nih, jadi kalau sobat Honda kalau mau pakai di halaman kantor gitu ya, taman kantor ataupun
biasanya kebun yang ada hewan-hewan dia nggak akan mengganggu ya? Betul, tidak mengganggu, suara tidak terlalu tinggi gitu. Nah, karena dia 4 tak ini, jadi tidak ada emisi. Kalau 2 tak kan ada emisi ini ya, pembuangan oli, ada oli, asap oli ya. Jadi itu binatang nggak mau makan. Tapi kalau ini tidak ada emisi olinya dari udaranya, ini akan aman untuk makanan ternak kita, gitu. Terus masalah throttle ya, throttle lagi di sini akan saya jelasin. Ini throttle ada ini Pak Danis, ada fungsinya. Mungkin akan dijelasin lagi sama teman saya berikutnya. Cuma ini untuk mengatur kecepatan di sini Pak Danis. Iya, untuk mengatur kecepatan jalan itu. Tinggal ya, ini tadi fungsinya. Tadi saya bilang ada pengamannya. Begitu sudah ini dihidupin, kita tinggal tarik aja. Cari pas dia posisi mati, terus tarik sekali setelah. Ini kita punya sistem gampang, sekali tarik biasanya langsung hidup ya. Terus kemudian ini setelah mesin hidup tapi pisau belum berjalan. Nah, pisau berjalan setelah kita tekan ini sebagai pengaman. Ya, jadi pada saat kita bekerja, posisi seperti ini mesin dan pisau akan berjalan. Nah, seandainya terjadi apa-apa, tinggal lepas saja. Lepas, mesin tetap idle berjalan, tetapi pisau langsung berhenti. Biasanya kalau kita ketemu, ada apa nih? Ada batu atau ada apa, udah lepas saja. Lepas saja, kita bisa angkat dulu batunya, pindahin, baru kita jalan lagi. Jadi itu nggak perlu lagi tarik-tarik lagi Pak. Langsung tuh jalan lagi gitu. Ini salah satu kelebihannya. Seperti itu. Simple design, ya, penuh dengan teknologi, safety-nya dipikirkan. Betul. Iya. Oke, Pak, ini satu lagi kelebihannya. Ya. Ini kalau Pak ada selang panjang ya. Ini fungsinya sebagai snorkel. Oh iya. Jadi ini berfungsi kalau kita motong biasa lahan itu agak kering di musim panas, itu bukan musim panas sih, mungkin agak berdebu, itu tidak langsung ke sini, nggak merusak mesin, tapi dia pembuangan udara di sini, nyedot udara bersih dari sini, jadi sangat aman. Nah, kalau snorkelnya di bawah itu masuk debu, pengaruh ke filter, akhirnya filter jadi kotor, bensin jadi boros. Nah, kita buat standar snorkel di atas ini biar fungsi udara yang dia sedot ini bersih untuk proses pengapiannya, seperti itu. Oke, satu lagi masalah tadi Pak Danes, masalah penjualan Pak ya. Penjualan kita tersebar di kurang lebih 60 dealer Pak, seluruh Indonesia. 60 dealer seluruh Indonesia, ya gitu. Dan itu dealer resmi Honda ya? Dealer resmi Honda. Jadi bisa lihat di website kita, nanti ada di deskripsi. Akan lihat itu beberapa dealer kita semua ada di situ. Oke, berarti sobat Honda nggak usah khawatir ya. Mesin dengan tenaga yang besar, merek Honda, dan dijamin pasti efisiensi bahan bakarnya seperti Pak Alex informasikan. Full of teknologi, kemudian mudah didapatkan di 60 dealer. 60 dealer seluruh Indonesia. Dan pastinya ini worth it lah ya. Betul sekali. Oke. Kemudian ini digaransi atau gimana Pak Alex? Garansi 1 tahun, tapi nanti untuk garansi akan dijelaskan oleh teman saya berikutnya yang dari departemen servisnya. Gitu. Yang pasti dapat garansi. Betul. Kalau teman-teman nih misalkan datang ke dealer Honda, dia nggak lihat barangnya nih, misalkan, waduh kita lagi nggak ada display atau misalkan stoknya. Belum datang, tapi dia mau tahu. Itu gimana Pak? Untuk ini baru khusus Jabodetabek ya, aja. Kita siapin demo gratis. Jadi tinggal calling kita, nanti kita akan datang ke tempat. Karena ini saya ada punya mesin, sekarang masih di customer Pak. Lagi dipakai di daerah Puncak, dia lagi pakai karena dia selama ini kan pakai yang yang gendong ya. Tapi karena lahannya cukup luas, jadi dia pingin beli, tapi kan wah ini kok mesin, saya khawatir nih cara pakainya. Akhirnya kita pinjamkan dia kurang lebih ya seminggu lah kita pakai. Dia pakai, dia rencana akan membeli. Ada demonstrasi? Ada demo, kita siapin demo itu khusus Jabodetabek aja. Khusus Jabodetabek? Jabodetabek. Kalau konsumennya di luar seluruh Indonesia ya? Oh iya, kalau seluruh Indonesia kita ada hubungin satelit aja. Satelit kita, Sobat Honda bisa hubungin kantor satelit kita di Surabaya, di Makassar, dan di Medan. Oh, berarti kalau di luar Indonesia, Jabodetabek bisa kontak ke Surabaya, Makassar, dan Medan. Itu ada dealer resmi, ada kantor cabang kita. Kita sebutnya satelit office.
Jadi Sobat Honda bisa cari info kalau Jabodetabek, selain ke dealer Honda ya, bisa ke Hondanya, PPI-nya, tadi lewat website. Betul ya, website. Atau bisa kontak ke 3 satelit office Surabaya, Medan, dan Makassar. Betul sekali. Plus 60 dealer Indonesia. Jaringan di seluruh Indonesia. Betul sekali. Ya. Oke. Oke, berarti ini produk yang cukup bagus lah ya, Sobat Honda sekalian. Bisa dibeli di begitu banyak jaringan. Saya percaya kalau jaringannya sudah banyak, kemudian after salesnya kegiatannya banyak, artinya memang produk ini memang sudah tidak perlu diragukan lagi ya. Betul sekali. Customer akan feel so happy. Ini produk padanya sudah dari tahun 2014 atau 15 kurang lebih. Iya, sudah lama. Sudah banyak dipakai di resort, di hotel. Di perorangan juga banyak pakai. Perorangan yang punya lahan-lahan, ya mungkin sekarang cari tenaga kerja, potong rumput kan susah. Akhirnya mereka beli sendiri, mereka bisa pakai di lahannya mungkin 500 meter, mereka olahraga sambil motong. Jadi sudah banyak pakai perumahan juga dan jarang sekali komplain. Gitu. Berarti pengalamannya sudah cukup panjang. Sudah cukup panjang ya. Jadi 10 tahun dan ya. Dan itu masalahnya sangat minim ya, komplainnya sangat minim. Nah, jadi itu bisa menjamin buat Sobat Honda kalau membeli produk ini tidak perlu khawatir. Karena ini bukan produk baru ya. Kalau produk baru mungkin kita agak was-was nih. Wah, ini long life-nya bagaimana ya? Tapi kalau udah beli ini nggak perlu khawatir karena produk ini sudah cukup lama di Indonesia. Berarti harusnya kalau tidak ada komplain itu quality dan durability-nya sudah teruji. Betul ya, durability-nya betul. Honda berarti nggak usah khawatir terhadap produk HRJ 196 Honda. 5,5 HP. 5,5 HP. Gitu, 4 tak ya. Itu tadi produk spesifikasi dan feature serta performance-nya. Betul. Oke. Terima kasih Pak Alex. Mungkin nanti setelah ini kita bisa diskusi terkait cara perawatan, after sales service dan juga garansinya. Nanti ada tim departemen service yang akan menjelaskan semuanya. Harga bisa dibuka atau harga nanti kontak aja dealer kita. Ya lebih bagus ya. Harga mahal relatif padanya. Jadi sebelum kalau khawatir mahal, panggil demo dulu lah. Kita siapin demo biar dia tes dulu gitu. Jadi wah sana ini mahal, setelah coba demonya, wah ternyata nggak mahal, murah. Tapi kalau dia langsung beli mungkin kelihatan mahal. Berarti itu yang disebut Sobat Honda tuh tak kenal maka tak sayang. Iya, betul sekali. Berarti Pak Alex mau memperkenalkan dulu jadi Sobat Honda lebih sayang. Betul. Jadi tidak perlu khawatir masalah sudah, produk ini. Lebih dari 4 tahun. 4 tahun lebih ya. Ada di Indonesia, kemudian tidak ada komplain, artinya quality dan durability-nya sudah teruji. Betul. Disiapkan juga sama Pak Alex fasilitas untuk demo. Jabodetabek. Ya, Jabodetabek. Tapi kalau di luar itu minat bisa hubungi. Bisa hubungin 3 satelit office. Jakarta. Ya. Di Surabaya, Medan dan Makassar. Gitu ya. Di 60 dealer juga seluruh Indonesia. Ya, seluruh Indonesia. Ya, betul. Oke, Sobat Honda sekalian, setelah kita sedikit mengetahui terkait produknya itu sendiri, setelah ini kita akan bahas lebih dalam lagi bagaimana produk ini untuk menjaga kualitasnya, ya, dari perawatannya, kemudian maintenance-nya ya, kemudian cara pengoperasiannya, kemudian kalau troubleshoot, kemudian kalau ada perlu fasilitas apapun dari Honda, kita akan bahas setelah ini. Oke. Sama-sama Pak Anies, terima kasih ya. Oke, Sobat Honda semua, setelah tadi kita sudah dapat informasi tentang produknya dari teman kita sales, kemudian sekarang tidak kalah penting teman-teman tahu modelnya, tipenya, harganya, beli di mana. Nah, ini yang harus teman-teman Sobat Honda semua ketahui ya, bagaimana cara mengoperasikannya. Kalau nggak tahu ya artinya kita cuma beli jadi pajangan. Kedua, bagaimana melakukan perawatannya, karena ini penting ya. Ketiga, bagaimana melakukan atau mengetahui informasi tentang troubleshoot. Jadi kalau ada rusak dikit, setidaknya nggak usah ke bengkel, Sobat Honda semua bisa sedikit banyak, oh ternyata kalau kendalanya begini kesini ya. Oke, mempersingkat waktu supaya lebih jelas juga, ini waktunya kita panggilkan Pak Hermawan dari divisi After Sales. Silakan Pak Hermawan, selamat datang.
Selamat datang Bapak Gimana, Dennis. Pak Hermawan, sehat? Sehat, alhamdulillah. Sehat. Nomor satu kesehatan, kondisi Ya. seperti ini ya Pak Hermawan. Ya. Oke Sobat Honda, seperti yang tadi saya jelaskan, ini Pak Hermawan dari divisi After Sales After sales. Honda Power Products Indonesia. Silakan Pak Hermawan perkenalkan diri dulu Ya. sebelum kita mulai. Halo Sobat Honda. Ya, perkenalkan nama saya Hermawan. Saya dari divisi After Sales Service dari PT Honda Power Products Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengoperasian dan perawatan. Oke, berarti ini kan unit waktu kita beli seperti ini ya, Iya, Pak Pak. Hermawan ya. Berarti Sobat Honda artinya harus nggak install banyak kelihatannya ya, karena Iya. nggak ada apa-apa. Harus install sedikit ya. Iya. Oke, ada. gimana Pak dari instalasinya atau saat kita mau menggunakan bisa dijelasin ke Sobat Honda semua? Ya, baik. Jadi begini Sobat Honda, pada saat nanti Sobat Honda mendapatkan mesin ini, nanti kondisinya akan install sedikit komponen pada mesin. Yang pertama ini di tokat saja. Jadi nanti ini akan terpisah. Jadi kita install Jadi di. satu begini ya, tapi nggak terpisah ya. Oh iya, Oh iya. jadi satu. Jadi dari ini tinggal kita Coba tuh. ya Ini berarti hanya tarik aja ya. hanya tarik saja Pak. Kuncinya? Penguncinya ada di sebelah kanan dan kiri ya. Oh, jadi dia ada lubang ini. Ada lubang? Di sini, Iya. dia harus masuk. Iya, jadi ada lubang di bagian bawah. Ini ketemu di ada penguncinya di sini. Dan kanan kiri harus masuk ya. Pastikan Oke. kanan kiri itu masuk. Oke, saya udah Setelah masuk, lalu kita kencangkan. Gitu. Ini kencang aja ya, yang penting kencang ya. Ya, yang penting kencang. Dan kita pastikan sudah Oh, ini kuat ya, rapat, dia ya. kuat Bapak. Oke. Ya. Setelah itu kita juga ada kantong rumput. Nah, di sini kita pasang di bagian belakang. Oh, ini berarti Sobat Honda, seperti yang tadi diinformasikan sama Pak Alex, berarti ini salah satu keunggulannya lagi. Jadi mereka tidak, mesin ini dia buang rumputnya nggak keluar ya. Iya, Bapak. Udah masuk sini ya. Masuk, Bapak. Oke, efisiensi lagi tuh Sobat Honda semua ya. Jadi lebih rapi. Efisiensi bekerja. Berarti sini ya, dia cantolin di sini, Iya. sudah ada cantolannya. Sudah ada pegangannya. Masuk. Ini tutup, udah. Tutup, siap untuk digunakan. Oke, berarti ini udah siap nih. Siap untuk digunakan, tapi sebelumnya kita ada pengecekan ya, atau di kita tuh PDI. Jadi apa sih yang harus kita pastikan bahwa mesin ini aman untuk kita start atau kita gunakan, Oke. gitu. Apa tuh PDI? PDI. Nah, Biar PDI sobat itu dalam bahasa kita tuh pre-delivery inspection. Itu apa sih? PDI itu memastikan bahwa kondisi mesin kita ini udah dalam kondisi optimal. Optimal seperti apa? Pertanyaan itu Pak ya. Ya. Optimal seperti apa? Jadi aman. Amannya ada oli mesin dan bahan bakar juga terisi sesuai dengan kapasitasnya. Gitu. Karena dua komponen ini yang menyebabkan mesin itu bisa berjalan secara aman dan normal. Oke. Apa aja tuh Pak yang harus dicek? Boleh untuk yang harus dicek. Yang pertama, kita pastikan oli mesin itu ada. Jadi kan kadang Sobat Honda ini beli, udah selesai, kita mau pakai, kita pastikan dulu oli mesin itu ada. Nah, untuk oli mesin, kita gunakan oli mesin dengan SAE 10W30. Oke. Nah, Kapasitasnya Pak? Kapasitasnya dia 0,6 liter. Oke, berarti isi oli Iya. 0,6 liter, 0,6 liter. 10W30. 10W30. Tempatnya Ini tempatnya. 0,6 liter. Iya. Oke. Sobat Honda ya. Dan Ingat. satu lagi, pada saat sudah terisi, kita masukkan stick oli, kita putar, tapi jangan serta-merta itu selesai. Kita coba untuk buka lagi, karena di stick oli ini sudah disediakan indikator bahwa kondisi volume oli itu sudah pada standar atau semestinya. Iya. Jadi bukan cuman 0,6 gitu, tapi ada juga indikator di stick olinya gitu. Dan ini juga bisa para sahabat Honda ini untuk gunakan pada saat melakukan pengecekan tiap hari Oke. gitu. Ya. Berarti diisi 0,6, 0,6, 10W30 ada ada parameternya di situ. Ya. Oke, berikutnya setelah Yang kedua,
bahan bakar. Ini tidak kalah pentingnya bahan bakar. Kenapa? Kalau tidak ada bahan bakar, tidak bisa hidup, Pak. Ya kan? Ya. Jadi bahan bakar kita isi di sini dengan kapasitas 1,5 liter, gitu. Dan ingat, kadang kalau kita melakukan pengisian bahan bakar itu selalu kita berpikir nih, Pak, full gitu. Tapi full itu pasti ada kapasitasnya. Berapa sih idealnya gitu loh, Pak. Nah, idealnya itu bisa kita lihat di sini. Ini ada batas maksimalnya. Oh, ya. Ini tangkinya segini ya memang ya? Iya. Segini tapi kapasitasnya 1,5 liter. 1,5 liter. Ini kenapa nih? Supaya tidak tumpah atau gimana sih? Jadi gini, pada saat pengoperasian kan kita akan bergerak kanan kiri, kadang ada sudut kemiringan tertentu ya, gitu. Di kita itu ada sudut maksimal itu 20 derajat. Jadi tidak boleh miring lebih 20 derajat. Kalau kita terlalu penuh, maka akan menyebabkan bahan bakar itu tumpah, gitu. Oke. Berarti 20 derajat itu kanan kiri atau depan belakang begini? Karena kan suka ada tanjakan. Ya. Begini. 20 derajat. Atau Iya. kalau dia naik lebih bisa? Tidak boleh naik lebih dari 20 derajat. Walaupun kanan kiri, depan belakang. Oke, berarti 20 derajat ya. Dikira-kira aja lah ya. Iya, dikira-kira. Karena mungkin nanti Sobat Honda bawa ukuran. Ya, Ada presisi. lagi yang mesti dicek nggak, Pak Herman? Nah, setelah itu kita pastikan ini busi tertancap pada kepala busi tertancap pada businya, Pak. Gini. Jadi untuk safety di awal itu biasanya kita dilepas. Nah, pada saat kita menghidupkan pastikan ini tertancap. Karena apa? Ada bensin tapi kalau tidak tertancap juga tidak bisa hidup. Berarti kita sudah lihat tadi oli sudah ada, bensin sudah terisi penuh, sudah tertancap. Nah, terus apa lagi? Kita pastikan switch on off-nya. Ada yang tanya, ini kunci kontaknya di mana ini? Iya. Pasti begitu ya? Nggak lihat ya? Saya pikir udah tinggal langsung hidupin aja. Iya, jadi prinsip dasar kita menghidupkan itu ada dua. Satu, pada saat kondisi dingin itu harus ada yang namanya sistem cuk, Pak. Cuk. Ya, Oke. cuk itu membantu kita untuk mempermudah pada saat nanti itu kondisi dingin untuk menghidupkan mesin. Nah, inilah hebatnya mesin ini. Fungsi cuk dan switch itu jadi satu. Jadi pada saat kita clock ini ke depan, digambar cuk ini, Oke. berarti secara otomatis switch on dan cuk aktif. Oh, ini kan ada 3 gambar ya. Ada kura-kura, kemudian kelinci, kemudian ini kayak cuk memang Cuk, ya. iya. Nah, berarti ini tinggal kalau dia posisi begini, berarti ini saya tinggal tarik sampai full. Iya, didorong sampai full, Bapak. Ini berarti sudah on plus dia cuk juga. Cuk juga. Ini setiap kali pemakaian atau hanya kalau dingin berapa lama nggak dipakai atau gimana? Iya, jadi fungsinya cuk itu pada saat kondisi dingin. Nah, pada saat kondisi panas itu memang kadang kita tidak memerlukan cuk. Tergantung dari kondisi kan suhu temperatur udara kita tidak pernah tahu ya. Kadang kalau kita nggak pakai termometer kita nggak tahu gitu. Cuman idealnya memang kita perlu cuk. Nah, cuk itu tidak perlu lama-lama. Nggak perlu lama-lama, Pak. Hanya kita paling sekitar 5 detik untuk menghidupkan, selesai kita tarik lagi ke posisi awalnya. Oke. Gitu. Oke. Nah, oke. Berarti setelah ini cuk, Cuk. terus berikutnya. Nah, ini di kita ini ada namanya sistem safety-nya, Pak. Safety ya. Nih, terkadang pada saat kita mau tarik, ini seperti macet ya. Nah, ini sahabat Honda pada saat menghidupkan, ini sudah tadi kita masukkan ke posisi cuk dan on, kita tekan tuasnya. Nah, tahan sambil kita tarik perlahan sampai ada klek atau mengunci ya. Ada sampai kita merasa ada kuncian. Nah, ini pengunci. Setelah itu baru kita tarik. Dan mesin itu hidup. Berarti ini safety ya, benar ya? Jadi Safety. nggak main tarik-tarikan Iya. hidup gitu. Iya. Dan pada saat nanti tiba-tiba, Bapak ini karena kita kelupaan, lepas. Mati secara otomatis. Oke, terus sudah tinggal beroperasi. Tinggal beroperasi. Atau ini gasnya gimana diaturnya? Nah, pada saat tadi sudah selesai untuk kita hidupkan ya mesin ya. Nah, ini kita akan mengalami proses cuk tadi masih berlangsung. Nah, yang dibilang tadi Pak, nggak perlu lama-lama. Setelah itu kita tarik kondisi yang tadi pada mentok pada cuk, kita tarik ke posisi. 10 detik ya? Iya, 10 detik. Kemudian, Tarik ke belakang di posisi kura-kura atau paling rendah. oke. Ya. Nggak di paling bawah lagi ya? Kalau paling bawah mati atau gimana? Kalau paling bawah itu langsung Pak, idle. Oh, idle aja. Jadi Iya. dia nggak mati ya? Nggak mati. Idle aja ya? Idle. Oke, berarti biar aman, begitu habis start langsung tarik ke bawah. Tarik ke bawah. Kemudian di-adjust sendiri. Adjust sesuai dengan kebutuhan. Sobat Honda ya. Aman dan mudah. Dan mudah.
Oke, itu udah posisi kerja ya berarti ya? Tinggal posisi kerja, Pak. Tinggal posisi kerja ya? Iya. Oke, that's good. Jadi Sobat Honda, begitu tadi beli, kemudian Sobat Honda bisa langsung cek dapat apa aja, kemudian tadi pasangnya ternyata mudah ya, installnya mudah. Kemudian pengecekannya pun begitu simpel. Jadi oli, busi, isi bensin, kemudian begitu sudah ready semua, penyalaannya tinggal tarik tuas ke maksimal, kemudian ditekan untuk safety-nya, tarik. Gitu ya? Iya. Sudah kerja. Tepat sekali. Simpel sekali, Sobat. Oke, Pak Hermawan, tadi kita sudah diinformasikan Pak Hermawan nih, dapat apa aja, kemudian diinstal sampai dengan sudah siap pasang nih, siap-siap operasional nih. Ya. Kalau ada apa-apa nih, ya namanya konsumen ya, Sobat Honda, dia akan berpikir garansi nggak? Nah, mesin ini digaransi nggak nih, Pak Hermawan? Ada garansi apa nih atau dapat apa? Bisa dijelasin, Pak? Baik. Nah, sebelumnya nih saya menjelaskan. Pada saat Sobat Honda beli mesin ini dapat apa aja sih? Ya. Seperti itu. Nah, yang pertama Sobat Honda akan dapat di dalam box itu ada kunci busi. Jadi kalau mau buka busi sendiri itu bisa. Terus yang kedua dapat manual box atau buku pedoman untuk pemilik. Oke. Nah, di dalam buku ini isinya apa aja? Isinya ini ada berbagai macam informasi, Pak Danis, yang menurut saya berharga untuk konsumen atau para Sobat Honda sekalian. Yang pertama itu informasi bagaimana cara untuk merakit ini ada di sini, dijelaskan di sini. Yang kedua, bagaimana mengoperasikannya. Terus ketiga, bagaimana cara merawatnya. Dan yang terakhir itu ada informasi troubleshooting umum yang biasa terjadi di mesin ini. Berarti yang tadi kita bahas sedikit di depan, itu Sobat Honda nanti begitu sudah punya mesinnya di rumah, bisa buka buku, dilihat-lihat lagi ya, kulik lebih dalam lagi ya. Iya, benar. Bahasa Indonesia dong? Bahasa Indonesia, Pak Denis. Oke, good. Selanjutnya apa lagi nih? Garansinya, Pak? Ini yang ditunggu-tunggu ya. Waduh, saya kalau beli nggak digaransi, saya nggak mau. Iya, Honda itu selalu memberikan garansi, Pak Danis. Pasti ke semua produknya. Nah, pada saat nanti Sobat Honda beli mesin ini, di dalam itu sudah ada garansi yang berupa kartu garansi ini sebagai bukti, Pak Danis. Nah, di kartu garansi ini ada dua bagian ya, Pak Danis. Dua bagian ini, satu bagian akan dikembalikan ke HPPI untuk kita sebagai dasar kita proses atau informasi Sobat Honda sekalian. Terus yang kedua ini ada lembar untuk disimpan oleh Sobat Honda. Oh. Jadi nanti pada saat klaim ke dealer-dealer kita itu bisa menggunakan lembar yang disimpan ini. Oke, berarti dari kartu garansi ini, begitu Sobat Honda beli mesin, Sobat Honda akan dapatkan kartu garansi ini ya. Yap. 1 tahun, di sini tulisannya garansi 1 tahun. Gitu ya. Kemudian ini memang kayak ada buat sobekan ya. Iya. Jadi yang panjang ini untuk dealer, toko di mana Sobat Honda membeli mesin ini. Kemudian yang kedua, yang kecil ini diisi itu untuk dipegang oleh Sobat Honda. Iya. Begitu ya? Iya. Oke. Nah, dan di dalamnya ini juga ada ketentuannya, Pak Danis. Nah, untuk garansi kita ini garansi yang bersifat cacat produksi atau quality. Dan ini kita cover selama 12 bulan atau 1 tahun, Pak Danis. Sejak tanggal pembelian. Nah, itu. Dan untuk syarat dari garansi ini, garansi akan berlaku apabila mesin ini dalam keadaan standar atau tanpa ada modifikasi. Oke. Berarti standar ya? Standar. Nggak dimodifikasi ya? Tidak dimodifikasi. Oke. Kalau misalkan ada apa-apa gitu, perlu ke kantor Hondanya atau ke dealer terdekat, kemudian dapat apa nih? Apakah ganti baru atau gimana nih? Garansinya? Jadi untuk pada saat Sobat Honda ini ada masalah, Sobat Honda ini bisa ke dealer kita yang terdekat. Oh, nggak perlu ke HPPI? Nggak perlu ke HPPI. Sobat Honda, jadi nggak perlu ke HPPI jauh-jauh, berarti cari toko atau dealer Honda yang terdekat. Ya, dan nanti di dealer itu akan mendapatkan pelayanan satu. Untuk garansi ini akan free jasa. Wah, free jasa? Free jasa. Datang free? Free, nggak usah bayar. Suku cadang free. Oke, berarti kalau ada apa-apa tapi cacat produksi, bawa ke dealer terdekat, nggak perlu ke HPPI. Nggak repot ya prosesnya. Tidak repot. Kemudian biaya jasa gratis,
penggantian spare part yang rusak pun gratis. Gratis. Oke. Nanti akan dibantu oleh dealer kita terdekat untuk melakukan analisa, Pak. Ada berapa jaringan? Kita total di seluruh Indonesia kita ada 69 dealer 3S ya, dan ada 88 dealer 2S. 88 Dealer 2S. Dan itu berlaku semua? Berlaku semua, Pak Dennis. Seluruh Indonesia? Seluruh Indonesia. Wah, jadi Sobat Honda nggak perlu khawatir ya. Digaransi 1 tahun, gratis biaya servisnya, jasanya, gratis penggantian spare partnya di hampir 150 jaringan resmi Honda di seluruh Indonesia. Jadi jangan khawatir. Pak Hermawan, sudah banyak hal tadi kita bahas ya tentang mesin ini. Sekarang bagaimana melakukan perawatan terhadap mesin HRJ 196 ini? Mungkin bisa diinformasikan ke Sobat Honda terutama ya. Ini sebenarnya apa sih yang perlu dilakukan, apa yang harus menjadi perhatian supaya mesin awet. Silakan Pak, coba dijelasin ke kita semua nih Pak. Oke, baik. Nah, seperti yang dikatakan Pak Dennis tadi ya, sebenarnya tujuan maintenance itu apa sih Pak Dennis? Benar kan gitu kan ya? Yang pertama tadi, menghindari cost yang berlebihan tadi Pak Dennis. Ya. Kita tiba-tiba nanti akumulasi, tahu-tahu mahal, ya kan? Iya, iya. Tapi tujuan utama dari maintenance itu tuh sebenarnya itu untuk menjaga performa Pak Dennis. Jadi memastikan bahwa ini mesin kita pakai ini di top performanya gitu loh, di tenaga powerfulnya gitu Pak Dennis. Prima terus ya? Prima terus. Jadi tujuan dari maintenance seperti itu. Nah, sekarang nih apa sih yang harus kita cek sih oleh Sobat Honda nih untuk maintenance sih biar tetap prima ya di mesinnya ya gitu. Yang pertama dasarnya dulu itu oli mesin Pak Dennis. Oke. Oli mesin. Nah, oli mesin itu untuk mesin 4 tak ini ya, ini nyawanya kan oli mesin Pak Dennis. Ya kan? Jadi bagaimana cara Sobat Honda merawat oli mesin itu, ya itu nanti akan tampak di mesinnya Sobat Honda sendiri gitu loh. Nah, oli mesin itu kita ganti secara berkala. Seperti yang kita sampaikan tadi ya, untuk olinya sendiri kan kita pakai oli dengan 1030 ya Pak Dennis ya. Ya. Oke. Ini olinya Pakai Honda Power Oil 10W30. ya, dan volumenya 0,6 ya. Oke. Nah, dan penggantiannya seperti apa sih sebenarnya gitu ya. Pertama kali Sobat Honda beli mesin, ya kan, bawa pulang itu 20 jam pertama itu ganti oli mesinnya dahulu. 20 jam pertama Pak Dennis. Berarti 20 jam, nggak kilometer ya hitungannya ya, jam ya. Jadi hour operation pertama 20 jam. 20 jam. Oke, 20 Nah, jam biasanya diganti. 20 jam atau 1 bulan. Biasanya kalau kita lihat kendaraan kan kilometer ya, yang Pak Dennis bilang tadi ya, kilometer. Jadi berapa kilometer, berapa bulan, kan begitu. Nah itu juga sama, cuma kalau kita kan di sini nggak ada kilometernya Pak Dennis. Jadi kita patokannya jam pemakaian. Nah 20 jam pemakaian atau 1 bulan itu kita ganti oli pertama. Tujuannya itu untuk flushing Pak Dennis. Kan ini baru ya, sama sih pada konsepnya di kendaraan mesin apapun. Pasti di awal itu ada yang namanya Enrayan ya. Yes. Ya, itu juga berlaku di sini Pak Dennis. Bukan cuma di motor saja gitu. Oke. Nah, setelah itu per 100 jam Pak Dennis. Ganti olinya. Ganti oli 100 jam. Seterusnya. Seterusnya. Berarti 20 jam begitu beli, flushing, Flushing. beli, gram-gramnya hasil produksi itu dibuang, sudah bersih, isi lagi berikutnya per 100 jam. Ya, 100 jam. Oke. Ya. Itu oli. Yang kedua, filter udara atau saringan udara. Ya. Itu bagaimana sih perawatannya gitu ya. Untuk filter udara ini, kita ini di filter udara ini kan terdiri dari 2 bagian, bagian kertas sama busa Pak Dennis. Nah, di bagian itu kita cek secara harian. Kita harus cek dulu. Jadi pertama kali kita ada pengecekan seharian dan ada cara pembersihan juga secara berkala Pak Dennis. Jadi setiap 50 jam atau 2 bulan ini kita bersihkan bagian busanya. Air cleanernya itu ya berarti. Air cleaner kita bersihkan. Ya. Jadi yang kertas itu cukup kita buka, kita ketok-ketok, debunya keluar. Yang bagian filter dari busa itu kita cuci pakai air sabun Pak Dennis. Pakai air sabun? Pakai air sabun cukup Pak Dennis. Tujuannya? Enggak dong. Enggak, kalau disikat rusak Pak Dennis. Jadi kalau busa itu cukup kita pakai air sabun saja, kita masukkan ke air sabun, kita peras itu kan kotorannya keluar Pak Dennis. Ya, betul. Ya kan, kotoran keluar. Setelah itu kita keringkan Pak Dennis. Pasang lagi. Oh, belum. Oh, belum. Satu lagi. Apa tuh? Kita lumasi dengan oli yang baru Pak Dennis. Oh, fungsinya. Ini dilumasi di filternya. Nah, ini bagaimana cara lumasinya ya. Jadi
Melumasi itu memastikan bahwa filter udara yang berbahan busa tadi itu lembab oleh oli, Pak Danis. Oke. Fungsinya apa? Oli itu bisa untuk membuat kotoran-kotoran itu menempel. Jadi secara fungsi itu oli itu dia menahan kotoran itu agar menempel dan tidak masuk ke dalam. Oh, begitu. Triknya itu ya. Ya, kita kan sering melihat sekarang filter udara kendaraan kan rata-rata kan tipe-tipe basah, Pak Danis. Iya, iya. Ya kan? Di situ. Jadi setelah tadi kering, kita tuangkan sedikit oli, cukup 1 tutup botol saja sih, Pak Danis. Iya, 1 cup kita olesin Cup gitu ya. kita tuang, terus kita peras. Biar rata ya. Biar rata. Jadi bukan basah tapi lembab ya, Pak. Gitu ya. Nah, setelah itu kita pasang lagi, Pak Danis. Jadi supaya debu saat melewati si filter itu dia nggak ikut ke hisap ke dalam. Iya, tapi benar nempel. sekali. Benar sekali, nempel di situ. Tapi mudah dong ini ya. Mudah sekali. Kita pasangnya ya, tutup pasangnya ya. Iya. Ini apa ya sebenarnya ini? Nah, ini kayak kalau saya lagi naik jeep nih, dia kayak snorkel. iya, ini kalau orang berenang ya, Pak Danis ya, pakai begini ya. Nah, sebenarnya ini ada fungsinya. Ini fungsinya apa? Ini karena yang kita potong kan rumput ya. Iya. Mesin ada di bawah nih, Pak Danis. Iya. Ya kan? Jadi kan otomatis, apalagi nih kalau Pak Danis lihat kan sistemnya sama seperti kipas ini sebenarnya. Dorong rumput, nanti pasti ada rumput tanah naik Yes. gitu. Nah, filter udara ada di bawah nih, Pak Danis. Oh. Ya kan? Iya. Nah, jadi kalau semisal kita tidak ada snorkel, namanya snorkel ya, Yes. atau selang. Nah, jadi kita akan menghirup udara dari sini, dari bawah. Betul. Jadi udara kotor, rumput masuk semua, Pak Danis. Tapi kalau kita pasang snorkel dan pindah ke atas, jarak antara bawah sampai ke ujung snorkel ini jauh, Pak Danis. Tapi canggih ya berarti. Iya. Mau rumput itu kering, agak berdebu, ataupun saat rumput kondisi basah, dia harusnya safe ya. Safe. Karena dia nafasnya sudah di atas ya. Iya. Sudah dibuat ya. Yang tadi saya bilang kalau naik jeep supaya dia bisa nafas kan ada snorkelnya di atas juga ya. Iya. Oke. Jadi benar-benar safety ya, Pak ya. Oke, Sobat Honda. Apalagi nih berikutnya nih Pak? Nah, selanjutnya kita Tadi oli sudah, air oli filter, apalagi Iya. nih Pak? Kita ke sebelahnya, Pak Danis. Tangki bahan bakar. Ini apa sih yang harus kita cek di sini ya? Yang harus kita cek itu kita harus pastikan ini filter udaranya ini filter bahan bakar ini kita bersihkan di sini. Filter bensin kita bersihkan di sini. Jadi dicek untuk kualitas dari bahan bakarnya juga. Nah, itu juga kita lakukan secara berkala. Karena kita nggak tahu ya bensin yang masuk tuh ada debunya. Iya, ada debunya apa-apa. Gitu. Karena nggak mungkin juga ini dibawa ke pom bensin ya, gitu ya. Iya. Berarti pakai jirigen masuk atau ya. Okay. Iya. Next apa? Next kita masuk ke bagian busi. Busi yang di depan tadi. Busi di depan tadi ini. Jadi kita bicara busi ini pasti bicara pengapian, Pak Danis. Sebenarnya ini kalau untuk busi, ini penggantiannya ini setiap 300 jam. 300 jam. Iya. Kalau sebulan 20 jam, wih awet ya. Iya, Businya bisa sampai 1 tahun 2 tahun diganti. Oke. Tergantung pakaian. Nah, ini busi ini kita ganti secara berkala ini untuk memastikan bahwa tenaga itu benar-benar maksimal. Karena kemampuan busi yang berkurang itu pasti akan mengurangi tenaga mesin, Pak Danis. Ya. Gitu. Dan busi ini kan ada tingkat keausannya, gitu loh. Dan kita ganti itu untuk mengembalikan itu gapnya itu di kondisi yang prima. Berarti kita ganti. Perlu ada pengecekan nggak? Berapa bulan itu dibuka? Pasti. 300 jam itu? Jadi Atau per berapa jam? Jadi kalau kita itu ada pengecekannya itu setiap 200 jam. Oke, berarti oli, sorry ya, supaya Sobat Honda juga nggak lupa nanti oli berarti begitu beli 20 jam flushing, kemudian berikutnya per 100 jam ganti. Iya, benar sekali. Kemudian air filter kalau bisa diusahakan kalau mau pakai setiap kali mau pakai dicek dulu. Begitu juga saringan bensin secara berkala dicek. Nah, busi ini per 200 jam. Per 200 jam. Per 200 jam, tapi begitu masuk 300 jam, kalau bisa diganti. Diganti. Gitu ya? Iya. Oke. Situ. Kadang busi suka hitam tuh ya, kepalanya ya? Iya. Bersihin berarti ya? Iya. Oke. Jadi kan kita membersihkan itu untuk menjaga kualitas busi ya. Situ. Berikutnya nih Pak, apa lagi nih?
Nah, kadang kita juga ada saran nih dari apa namanya, pada saat kita setiap kali melakukan pengecekan ya, ataupun kita kan terkadang kan mau ganti oli atau apa, itu selalu jadi selalu pastikan setiap kali kita melakukan penggantian oli tutup. Oke. Ya. Paham sekali Pak. Berikutnya Pak, ada lagi? Berikutnya ini kita akan menjelaskan mengenai ini apa sih pengecekan hariannya nih. Sebelum dipakai nih, saya Pak Danis mau pakai nih ya, gitu. Atau apa sih yang harus dicek gitu Pak Danis? Ya kan, kita kan harus pastikan nih Pak Danis. Kadang nih kalau kita di lapangan nih kita nggak tahu nih yang pakai operator nih si A, si B bisa pindah-pindah orang nih, ya kan? Jadi kan sebelum kita mau pakai itu ada namanya daily check atau cek harian gitu. Kecuali memang kita sendiri yang pakai ya, kita hafal ya. Tapi tentunya pasti harus dibiasakan Pak Danis. Daily check itu penting, gitu loh. Ya. Nah, apa sih yang harus dicek pertama kali? Yang pertama itu volume oli mesin Pak Danis. Volume oli. Volume oli mesin. Seperti yang dijelaskan tadi, ada stick itu kan ada tandanya ya. Iya. Jadi kita cek dari tanda sticknya tersebut. Kita buka aja biar Sobat Honda nanti tahu semua ya Sobat ya. Jadi di sini ya. Iya. Jadi nanti Sobat Honda kalau ngecek untuk daily yang tadi dijelaskan sama Pak Hermawan ini ada levelnya di sini kayak gerigi. Batas maksimum berarti di atas. Batas maksimum di atas. Oke, berarti kalau dia ada mulai turun itu udah ada Sudah mulai untuk ditambah ya. Kalau Diganti atau kita itu oli mesin jangan sampai ditambah Pak Danis. Karena kan kalau mesin ini dia pasti oli itu ada evaporasi kan, penguapan kan, volume akan berkurang. Benar. Itu berarti memang harus diganti. Nah, jadi gini, itu pertanyaan yang bagus nih dari Pak Danis nih. Kadang pada saat kita daily check ini kan jadi tahu Pak Danis ya, kondisi kita seperti apa gitu ya, oli seperti apa nih. Nah, pada saat tadi oli itu sebenarnya punya umur ya Pak Danis. Yang tadi kita bilang tadi 100 jam atau 6 bulan kan. Iya, betul. Ya kan, mana yang tercapai lebih dulu gitu kan. Katakan 100 jam. Tidak kita ganti, kita paksa terus Pak Danis. Itu akan timbul penguapan. Iya. Gitu. Sebenarnya tujuan tadi itu pada saat kita cek daily check, kita cek oh ternyata sudah berkurang. Itu berarti udah mulai tanda kita harus ganti oli nih. Oh. Gitu. Okay. Jadi jangan pernah kita jangan pernah ditambah. Ya artinya berarti kan kalau evaporasi itu sudah terjadi, itu ada dua ya berarti kemungkinannya memang sudah waktunya ganti oli atau mungkin kebocoran kan? Ada kebocoran. Iya, itu salah satu ya. Itu. Berarti indikasinya lah ya, ngebaca Indikasinya. indikasinya. Makanya Iya. tiap hari kalau bisa dicek ya. Itulah tadi pentingnya dari cek. Jadi pada saat kita udah cek oli tadi, kita kan pasti akan cek yang namanya sisi-sisinya. Ada rembes oli atau tidak sih? Kan gitu kan. Apalagi tempat ini barang berada. Pasti kita cek di bawah ini ada rembesan oli tidak gitu. Gitu kan. Berarti kita cek oli, kita termasuk cek tadi itu. Gitu. Ini tips yang bagus banget ya buat Sobat Honda. Jadi menghindari supaya oli itu tidak sampai benar-benar, kadang kita temuin tuh mesin sampai olinya habis gitu ya, sampai hitam banget, sampai pekat itu ya. Saya rasa akan lebih baik kalau kita cek lah, makan waktu lama. Iya. Ya. Itulah. Berikutnya apa lagi nih Pak? Oke, yang kedua, kembali ke maintenance tadi kita ada bersihkan filter, cek filter udaranya Pak Danis. Yang tadi bilang. Setiap hari kita mau pakai, kita buka, kita cek. Ada rumput-rumput masuk tidak, ya kan? Ada debu yang sifatnya parah tidak gitu. Iya. Jadi bisa dicek kita di sini kan. Ya namanya kita juga tidak tahu kan ada apa namanya pada saat kita pakai itu ada apa terjadi. Jadi sebelum kita pakai, kita cek kondisi filter udaranya gitu. Ya, terus yang ketiga selanjutnya di bensin tadi kita juga cek, ya kan, terutama cek volumenya ya Pak Danis ya. Kalau mungkin masih apa, tinggal sedikit nih, ya kan, kerja kita udah mau panjang nih ya kita. Bensin murni loh ya? Oh iya, bensin murni, ya. Ini 4 tak gitu Pak Danis. Tapi nggak perlu Pertamax dong? Oh kalau untuk Atau ini di bawahnya nggak masalah? semua kita masih bisa nih Pak Danis. Oke. Kadang ada mesin yang suka sensitif, begitu dikasih mesinnya oktannya beda gitu ya, agak bawah dikit. Wah, langsung masalah. Ini oke ya? Oke, kalau Honda kita masih bisa pakai dari kelas premium sampai ke Pertamax. Berikutnya apa lagi nih Pak? Untuk selanjutnya, Start, ya tadi sudah dicek. Nah, terus ya ini daily check pada saat tadi kan sebelum dipakai ya Pak Danis ya. Ini setelah kita pakai nih. Oh, berarti sebelum pakai yang penting cek oli, filter, Iya, bensin. bensin, selesai. Oke, simple Ya. Terus setelah kita pakai nih Pak Danis, selesai sore, ya kan, kita pulang nih, taruh. Tinggal dong, saya pulang. Iya, tapi jangan ditinggal. Oh, enggak. Oke, gimana? Jadi ini ada sebuah
ini sih fitur dari kita sih, dari Honda nih. Ini mungkin banyak nanti sobat ini kalau tidak kita jelasin nggak tahu ini apa nih sebenarnya gitu kan. Nah di sini ada lubang. Bukan kunci rahasia? Oh bukan Pak Danis, ini lubang ini. Jadi di lubang ini bisa kita sambung dengan selang air Pak Danis. Oke. Ya. Selang masuk ke sini. Selang masuk ke sini. Tujuannya untuk apa ini? Gitu kan? Tujuannya kita ini untuk membersihkan rumput-rumput tanah yang ada di pisau bagian bawah. Wih, ternyata Honda sudah sebegitunya mempersiapkan kemudahan ya di mesinnya Honda ya. Iya. Oke, jadi sampai nyuci pun sobat Honda udah nggak perlu angkat-angkat lagi nih. Iya. Karena pisau kan ya di bawah ya. Karena pisau di bawah. Itu potong. Kalau rumputnya kering, kalau basah dia kan nempel di dinding. Iya. Berarti tinggal masukin selang, Tinggal masukin selang, airin. air dinyala, set, mesin dihidupkan, putar RPM-nya. Oke, berarti yang tadi di awal kita bahas gitu ya, dia nggak masalah ya? Gak masalah Pak Danis. Mesin Karena hidup ada air nggak masalah ya? gak ada masalah karena bahan dari bagian bawah ini ya, ini kan dari aluminium alloy ya Pak Danis ya. Oh iya iya. Apa babet ya bahasanya ya, Iya. kalau di lapangan ya. Terus pisau kita juga termasuk pisau yang udah anti karat ya Pak Danis ya. Berarti cukup anti corrosion ya? Anti korosi Luar biasa. gitu. Oke, mudah sekali. Berarti setelah saya kerja, saya nggak usah pusing, tinggal ambil selang, colok ke sini, nyalain, Iya. hidupin mesin, cleaning ya? Cleaning. Oke, sip. Karena Honda itu safety nomor 1 Pak. Jadi kalau kita harus bersihkan itu menggunakan tangan, air kan, Pisau tajam ya? pisau tajam, makan waktu juga kan. Nah, setelah tadi bersih nih ya, berarti semua ya, termasuk bagian bawahnya. Kan pisau tadi ya, kalau kita ngomong pisau, ada hal yang harus diperhatikan nggak dari pisau itu sendiri, Pak Hermawan? Ya. Untuk HRJ ini. Ya, ini pisau ini kan kalau di RJ ini komponen penting ya Pak ya. Iya. Ya karena kalau nggak ada pisau gimana kita memotong? Iya. Sementara fungsi dari RJ untuk memotong, ya kan. Nah, pisau ini pun juga ada perlakuannya Pak. Jadi kita akan harus ada pemeriksaan secara rutin. Oke. Nah, apa yang perlu diperiksa kan itu? Yang pertama kita harus periksa itu kondisi baut-baut pengikat pisaunya. Oh, dia diikat baut ya? Iya, dia diikat baut pisau itu. Dan kondisi dari baut itu harus dicek. Gitu. Dan yang kedua, kita cek fisik pisaunya, Pak. Kenapa cek fisik pisaunya? Kita nggak tahu, Pak, lapangan yang kita gunakan seperti apa. Iya, betul. Takut berbatu. Jadi kan pisau kontak dengan batu ya. Jadi kan itu pasti akan menimbulkan pisau jadi rusak ya. Jadi kan kita harus cek secara berkala untuk pisau tersebut gitu. Jadi biar pada saat ada masalah kita bisa langsung untuk handle masalah tersebut. Oke. Gitu. Dan itu berarti ngeceknya ini tinggal dimiringkan saja ya? Iya. Nggak masalah ya di mesinnya ya? Tidak masalah, hanya saja yang saya bilang tadi sebelumnya, mungkin Pak Danis tadi ada catatan. Jadi sebelum kita memiringkan itu pastikan bahwa satu keran bensin itu tertutup, keran Pak. bensin tadi ya? Iya. Nggak bocor ya? Karena jangan sampai nanti pada saat setelah kita periksa pisau mesin susah di starter, Pak. Oke. Ya kan? Karena ada overflow di karburator gitu. Berarti semua sudah disiapkan Honda lah ya? Iya, Kalau semua untuk sudah disiapkan. pengecekan itu memang bodi harus miring, semua memang sudah disiapkan Iya. ya? Termasuk kemudahan membersihkan. Benar sekali. Oke, ada lagi Pak? Jadi setelah saya pakai, kemudian cek, terus Ini yang paling akhir ya Pak mungkin ya. Jadi setelah kita pakai kan pasti akan kita simpan. oh iya iya. Ya. Oh, simpan ada anjuran ya? Saya nggak bisa, udah capek, taruh gitu. Ya kadang gitu Pak. Kalau kadang kita gini, simpan pun itu juga ada trik-triknya dan ada saran-saran yang Wah, untuk menarik sobat Honda nih bisa praktekkan dan untuk nanti pada saat kita mau pakai lagi nih aman gitu. Oh, kayaknya sobat Honda nih menarik nih. Tips and tricks. Oke, Ya. setelah pakai gitu ya? Iya setelah pakai. Bersih, kita periksa, naruhnya pun dikasih tips sama Honda. Iya. Oke, gimana Pak? Nggak digantung kan yang penting kan? Tidak Pak. Jadi gini, yang pertama tadi kan ya kita sudah bersihkan ya Pak ya. Yang menjelaskan sebelum kita simpan itu pasti kan bersih dulu lah secara eksterior, Oke. ya kan? Kalau bersih secara eksterior kita mau pakai nanti kan enak Pak. Ya. Ya. Betul. Nah terus ini bagaimana nih tipsnya gitu? Bagaimana cara penyimpan jangka panjang? Terkadang ini kan potong rumput nih Pak, kita potong rumput belum tentu besok tumbuh Pak. Iya. Ya, kita kadang tunggu beberapa bulan
baru kita pakai lagi nih. Iya. Ya kan? Kalau tiap hari dipotong di yang sama, bingung juga pupuknya. Iya, nah ini gini. Yang pertama itu kita pastikan kalau memang kita sudah pakai di batas maksimal penggunaan oli, ganti dulu olinya. Oke, jadi tadi ya sudah 100 jam Iya. kira-kira ya ganti dulu lah Iya. sebelum disimpan jangka panjang. Iya benar. Oke, Jangan sampai wah udah kita simpan-simpan aja, ya kan? Jadi kita ada di situ. Nah itu tujuannya apa? Jadi biar pada saat oli itu kan yang seperti kita bilang tadi Pak, pasti akan berubah warna, jadi hitam, ya kan? Dan pada saat nanti kita simpan dia akan mengerah. Oh iya. Ya, Jadi kalau Sobat Honda perhatikan, saya juga kadang suka perhatikan kalau kita lihat oli itu dia tiba-tiba suka ada endapan yang kayak lumpur. benar sekali, Oke. benar sekali. Nah terus udah selesai, oli sudah ya Pak ya? Kita udah ganti kalau memang udah batas waktunya. Nah terus yang kedua itu kita pastikan itu keran bahan bakar di posisi tertutup. Oh, jadi setelah cek oli kalau sudah sebelum benar-benar simpan pastikan keran bensin tadi yang di bawah Di bawah sini, di ya. bawah, filter ini Iya. posisikan ditutup. Tertutup. Oke. Iya. Kedua, Nah, setelah tertutup, keran bensin kita buka saluran bahan bakar yang ada di karburator di sini. Honda sudah menciptakan 2 lubang baut, Pak. Oke. Ini bukan hanya style, Pak. Tapi ini ada maksud dan tujuannya. Gitu. Jadi ada 2 lubang baut ini yang paling bawah ini digunakan pada saat kita melakukan servis pembuka karburatornya. Dan yang Nanti Sobat Honda juga kita kasih image-nya pasti, ya, pasti, posisinya ya. pasti. Dan yang kedua ini ada lubang yang agak sorong ya Pak, ya? Agak Iya, iya, miring ya. Nah ini digunakan untuk mendrain atau menguras bahan bakar yang ada di karburator. Oh, menghindari endapan bahan bakar Iya. yang terlalu lama ya. Iya. Kondisinya nggak bagus. Iya, karena bahan bakar itu kalau disimpan terlalu lama itu akan menyebabkan endapan-endapan Pak. Iya. Dan endapan-endapan itu lubang di karburator kecil-kecil Pak. Kalau mampet aja pasti akan menimbulkan masalah. Oh, jadi lebih baik kosongin. Kosong. Kosong. Berarti yang pertama tadi setelah bersih, oke. Setelah bersih, cek kondisi olinya. Setelah kondisi olinya dicek, nggak ada masalah, pastikan keran bensin tertutup. Iya. Kemudian ditutup dulu, baru buang dikuras, bensinnya. buang. Oke, berarti yang di tangki nggak masalah ya? Nah, Dia ini nggak turun. ya biar nggak turun. Jadi kalau kita buka dulu akan terus mengalir kan Pak. Oh, Jadi kita stop dulu nih. Ya. Jangan dibuka, jangan dibuka dulu baru tutup kerannya. Benar. Oke. Nanti- Tutup dulu baru dibuka. Nggak ada habisnya Pak nanti Pak kalau misal gitu ya. Terus, Tangki-tangkinya ya kosong. nah, Berikutnya nih. nah ini ya nggak kalah pentingnya nih ya. Jadi kita harus kuras bahan bakar yang ada di tangki sisanya Pak. Oh, ini untuk jangka panjang ya? Jangka panjang. Kalau jangka pendek kuras isi lagi kan nggak? Iya, tapi kalau hitungan 1 bulan sih harusnya udah dikuras Pak. Kenapa? Karena kalau 1 bulan itu kan otomatis kualitas bahan bakar itu akan menurun Pak. Oh iya. Iya kan? Bapak pernah menemukan apa namanya bensin basi Pak? Iya, iya. Jadi dicium baunya. Kadang baunya pun juga udah. Iya. Terus kayak mungkin ya, saya nggak tahu ya, bukan ahli bensin. Mungkin karena dia sifatnya liquid juga ya kan ya, cair bensin itu. Kalau dia ada penguapan itu kan artinya air ya. Iya. Jadi kayak suka ada kecampur air gitu ya. Iya, benar Kita sekali. nggak bisa pastikan ini tutupnya vakum juga kan. Benar sekali Pak. Tahu teman-teman tuh tutupnya nanti rapat atau enggak. Iya, benar sekali. Jadi kalau memang lama, Iya. berarti lebih baik di drain Kosong, aja. di drain. Jadi nanti pada saat kita pakai bensin yang baru Pak. Berarti ini ngedrainnya bensin itu lewat ini Sebenarnya di pasaran juga kita kan ada alat khusus Pak, seperti pompa. Oh. Ya kan? Kita prepare pompa. Jadi bukan cuma untuk ngedrain, tapi juga untuk ngisi. Ya kan? Jadi ada 2 fungsi nantinya. Jadi kita untuk drain, satu lagi kalau kita mau isi bahan bakar dari jerigen. Iya, jadi lebih safety ya kan? Di situ poin. Oke, jadi kita sudah dapat 4 tips. Yang pertama, saya ulangi lagi, cek oli, kemudian berikutnya tadi tutup keran bensin, kemudian yang ketiga kosongkan yang dari karburator ya. Iya. Kemudian kalau bisa dan karena ini jangka Panjang. panjang penyimpanannya maka drain bensinnya. Benar sekali. Ada lagi? Terakhir, yang mungkin sepele tapi mungkin ada yang bertanya-tanya kok perlu ya? Kok perlu ya? Apa nih? Jadi kita tarik tuas ini sampai terasa berat Pak. Seperti yang tadi mau menyalakan. Benar sekali. Oh beda, sorry, maaf. Kalau tadi kita sudah cukup untuk klik.
saja. Ada yang kunci Iya. tadi ya. Tapi kalau ini, kalau Bapak rasakan, ini pasti ada namanya ditarik begini, ada namanya nanti jeda, seperti berat sekali. Ini enteng. Terus tiba-tiba kayak ada rem yang nahan. Oh, oke. Nah, ini tujuannya apa? Ini biar katup dua-duanya di bagian X dan in, atau katup masuk bahan bakar atau dengan katup buang gas itu tertutup. Pas tutup. Iya, benar sekali, Pak. Oke. Jadi kalau kita simpan dalam jangka waktu panjang itu tidak ada karat di situ nantinya yang akan menimbulkan tidak ada kompresi nantinya. Oh, oke. Berarti kita tarik sampai dia posisinya itu tertutup, artinya kita tahu itu tertutup saat kita tarik pelan itu dia kayak ngunci ya. Iya. Iya, jadi saya paham itu. iya. Oke. Nice tricks. Oke, berarti ini tips dan triknya ini cukup informatif sekali ya, Iya. Pak Hermawan ya, buat sobat Honda sekalian. Jadi itu tips yang dibagikan oleh Pak Hermawan. Jadi kita tadi udah panjang lebar, cukup banyak mengulik mesin ini. Ada lagi Pak Hermawan yang bisa dibagi untuk sobat Honda terkait dari awal tadi kita mulai persiapan sampai akhir penyimpanan jangka panjangnya. Ada lagi nggak kira-kira yang bisa disampaikan? Kalau sampai sini overall sih cukup sih. Mungkin itu yang bisa Sobat Honda lakukan untuk ya, merawat dan mengoperasikan bahkan menyimpan produk dari Sobat Honda. Yang penting sebelum kita closing, tadi sudah ada garansinya, gampang gitu ya ngurus garansinya, bebas biaya, kemudian spare partnya gratis, jaringan tadi hampir 150, itu gampang ya dicari ya. Kalau Sobat Honda mau tahu dealernya di area saya di mana ya, itu bisa lihat di mana? Oh, baik. Ini kita untuk jaringan after sales ya. Yeah. Itu kita ada di seluruh Indonesia, Pak. Hampir semuanya ada 150 lebih ya dealer kita gitu. Nah, untuk detailnya mungkin Sobat Honda bisa akses di website kita di PT Honda Power Product Indonesia ataupun bisa untuk link di deskripsi nantinya gitu. Oke, siap. Oke, Sobat Honda semua, berarti tadi pemaparannya cukup panjang dan saya rasa sih nggak terlalu panjang tapi simple dan padat. Ini saya rasa informasi yang sangat berguna sekali ya Pak Hermawan. Terima kasih banyak informasinya. Jadi nanti semoga Sobat Honda yang baru mau beli atau punya wacana untuk beli, terutama yang sudah beli itu nggak pusing lagi mikirin, oh ternyata Honda sudah cukup lengkap memfasilitasi Sobat Honda semua, konsumen kita, si pengguna mesin HRJ 196 ini. Ya, terima kasih banyak informasinya. Sama-sama, Pak Hermawan. sama-sama. Sehat-sehat selalu. Sehat. Semoga Honda terus menelurkan banyak produk yang memang bermanfaat untuk Sobat Honda semua. Oke, Siap. terima kasih banyak Terima kasih. Pak Hermawan. Oke, Sobat Honda semua, itu tadi review kita hari ini ya dari mesin HRJ 196 ini. Fiturnya seperti apa, performansnya, artinya spesifikasinya, dapat dibeli di mana saja, kemudian fasilitas-fasilitas apa saja yang teman-teman Honda akan dapatkan nanti Sobat Honda, termasuk yang paling penting adalah tadi garansinya. Jadi Sobat Honda nggak usah khawatir dengan membeli HRJ 196 ini sudah digaransi 1 tahun dan tidak perlu ke Honda ya, gratis jasanya, gratis penggantian spare partnya ya, dilengkapi dengan kurs manual untuk mempelajari lebih lanjut, dan yang tidak kalah penting adalah tadi sudah dijamin perawatannya itu di 150 lebih jaringan di seluruh Indonesia. Semoga sesi kali ini bermanfaat untuk Sobat Honda semua ya, bagi yang mau membeli atau punya wacana, saya mau cari mesin potong rumput dorong ini atau lawnmower, dan yang sudah punya tapi saya mau merawat, saya mau ada perlu ganti spare part segala macam, silakan nanti cek link di deskripsi ya yang sudah disiapkan, atau bisa kontak langsung ke Honda Power Products Indonesia, dan atau bisa buka websitenya di www.hondapowerproductsindonesia.co.id ya. Sekali lagi semoga bermanfaat dan terima kasih.